Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra dari kelas 10 MIPA 6 Ya. dari kelompok 3. Ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Insya Allah siap. Baik, langsung ke pertanyaan yang telah kami susun. Apa yang Bapak ketahui mengenai bela negara? Bela negara ya. Bela negara itu suatu sikap dan perilaku warga negara untuk menjaga eksistensi bangsa negara. Kenapa? Karena biar untuk melestarikan budaya juga bisa, terus bisa juga untuk memajukan negara dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia seperti itu. Apa saja yang harus melakukan bela negara? Oh, untuk yang melakukan bela negara itu bisa berbagai pihak ya. Dari semua warga itu terlibat harus melakukan bela negara. Seperti yang tertera pada Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3. Jadi semua warga negara itu berhak dan wajib untuk melakukan usaha pembelaan negara seperti itu. Kapan kita dapat melakukan bela negara? Untuk melakukan kapannya itu berarti bisa kapan saja ya. Gimana pendapat Bapak tentang SARA? Pendapat saya tentang SARA ya, itu berarti menurut saya itu itu sudah melanggar yang namanya konsep bela negara sendiri. Karena konsep bela negara itu intinya adalah semua warga negara harus saling toleransi ya, harus saling menghormati di sini seperti itu. Menurut saya seperti itu. Pertanyaan terakhir, Ya. menurut Bapak bagaimana cara mengisi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengisi bela negara ya, misalkan untuk guru ya misalkan, berarti ketika saya mengajar misalkan itu bisa menerapkan pendidikan karakter misalkan, atau enggak ada diselipi lah nilai-nilai tentang Pancasila, terus memberikan contoh yang baik pada siswa tentang perilaku yang sesuai dengan norma-norma Pancasila. Bisa juga misalkan kita bisa memakai produk ya, produk dalam negeri. Itu juga salah satu upaya pembelaan negara, upaya bela negara seperti itu. Kan agar biar negara kita itu bisa maju gitu. Jadi kita nggak pakai produk asing tapi kita pakai produk dalam negeri seperti itu. Oke? Terima kasih Pak Setio karena telah mau diwawancarai oleh kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu dengan narasumber kita di pagi hari ini dengan Bu Dewi untuk diwawancarai tentang tugas PKN. Perkenalkan Bu, nama saya Faiza Hesta dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 15 dan dari kelompok 3. Di sini kami akan mewawancarai Ibu tentang bela negara. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, tentu saja bersedia. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya pertama Bu, apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Oke, bela negara itu semacam istilah saja, tetapi pada dasarnya pengaplikasiannya tentu saja bisa bermacam-macam. Intinya kita melakukan kegiatan yang positif supaya memberi manfaat ya bagi masyarakat. Kalau kalian belajar berarti harus belajar yang bagus, berorganisasi yang bermanfaat baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Semacam itu bela negara. Bahkan yang kita lakukan misal membersihkan selokan, berangkat awal ke sekolah itu juga bagian dari bela negara. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Bu. Di mana sih kita dapat melakukan bela negara? Caranya? Di mana? Tempatnya? Gitu. Tempatnya ya. Iya. Untuk tempatnya kita tidak perlu terbatasi ruang dan waktu. Artinya semua masyarakat, elemen masyarakat baik orang tua, siswa, juga pemerintah semua harus bersama-sama menerapkan nilai-nilai Pancasila ya yang sering didengung-dengungkan oleh pemerintah. Nah, apa sebetulnya esensi dari itu? Yaitu bagaimana kita memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita harus berangkat gaji, bangun juga harus tertata, apalagi pagi hari merupakan waktu yang sempit ya. Iya. Nah, keberhasilan seseorang di satu hari itu memang ditentukan oleh pagi harinya. Nah, itu bagian dari bela negara terkecil menurut Ibu adalah di rumah. Justru pembiasaan mengeset suatu pagi untuk bisa sampai berhasil sampai ke sekolah, kalau pekerja ya sampai ke tempat kerja dan sebagainya. Gitu. Terima kasih Bu. Terus apa harus melakukan bela negara? Oke. Negara Indonesia itu kan dibentuk oleh para founding fathers dengan perjuangan darah sama air mata ya. Iya. Nah, kita diharuskan atau diwajibkan untuk bisa mengaplikasikan hal itu semua dalam bentuk kecintaan. Cinta yang bagaimana? Apakah kita harus menciumi tanah kita gitu secara harfiah atau secara denotasi kita mencium tanah air kita? Bukan, tapi justru dengan menerapkan betul-betul butir-butir Pancasila, kemudian didukung oleh agama yang kita yakini, baik Islam, Kristen, dan semua yang sudah disahkan di negeri kita, itu dijalankan dengan baik, bahu-membahu dengan teman-teman. Kalau pelajar, maka itu sudah merupakan sebuah bela negara. Jadi intinya, kalau kita cinta dengan bangsa kita, negeri kita yang telah dibentuk secara berdarah-darah, kita harus membelanya dengan semaksimal mungkin. Baik Bu, terima kasih. Terus bagaimana sih pendapat Ibu tentang gerakan separatis? Oh iya, separatisme itu merupakan suatu gerakan yang membahayakan negeri kita karena kita sudah terbalut dalam Bhinneka Tunggal Ika, Kebinneka Tunggal Ikaan yang itu tersambung dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah
kata mati, tidak boleh negeri ini dipecah belah. Nah, ketika ada yang ingin melakukan gerakan separatis, berarti dia melawan negara kita ya. Nah, itu harus kita lawan dengan cara ditegakkan oleh para tentara tentu saja. Tapi untuk kita generasi muda, supaya kita tidak terjerumus dalam gerakan separatis, makanya kalian harus terjun ke dalam organisasi yang positif, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Menempa diri kalian dengan kegiatan-kegiatan positif, jangan sampai melamun, menganggur, halu apa ya kalau kata anak sekarang. Itu nanti rawan untuk terbawa ke gerakan-gerakan yang negatif termasuk separatisme gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk diwawancarai kita. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Pak, saya Akmal Torik mau meminta izin untuk memasari Bapak, apakah boleh? Selamat siang, Akmal. Ya, mumpung masih ada waktu, saya kira saya tidak keberatan. Silakan saja. Terima kasih. Apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Satu pertanyaan yang menarik kalau kita berbicara soal bela negara. Kalau zaman dahulu yang namanya bela negara sebelum era perjuangan dan sampai dengan perjuangan bangsa Indonesia sampai sekarang itu memang bela negara bisa mencari makna yang berbeda ya. Nah, kalau sebelum Indonesia merdeka, bela negara itu dimengerti sebagai sesuatu yang adanya konfrontasi antara Indonesia dengan pihak penjajah. Itu bela negara, artinya mempertahankan bagaimana memerdekakan Indonesia. Nah, setelah itu berkembang yang namanya bela negara di zaman kemerdekaan itu tidak lagi berjuang untuk mengangkat senjata, harus berperang dan sebagainya. Tetapi bela negara sekarang sampai zaman sekarang ini itu menjadi berbeda. Selain yang memang betul harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya bela negara menjadi bagian tidak terpisahkan menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia termasuk kita semua. Apa yang dibela? Ya, keberadaan negara Indonesia ini supaya tidak satu, terpecah-pecah. Dua, merdeka betul. Apakah bangsa ini sudah merdeka dalam arti seluas-luasnya? Saya kira masih ada banyak yang harus kita perjuangkan untuk semakin merdeka dalam arti sebenarnya. Orang bebas untuk memberikan bantuan tanpa intimidasi, tanpa rekayasa, dan banyak hal yang harus tidak mengada-ada. Tetapi tujuannya adalah untuk ya bagaimana negara ini tetap berlangsung dengan baik, bahkan semakin memajukan bangsa dan rakyat seluruh Indonesia. Saya kira sedikit hal sebagai pemanasan untuk pengertian bela negara, saya kira seperti itu, Akmal. Oke, terima kasih. Bagaimana pendapat Bapak tentang sesajen yang ditendang pada saat erupsi Semeru? Oh, itu berita yang belum lama ini terjadi. Artinya peristiwa di Lumajang kalau tidak keliru itu. Di mana di situ ada tindakan yang mencoba untuk menendang sesaji sekitar itu ya. Nah, saya pribadi tidak setuju dengan perbuatan itu. Mengapa? Karena itu bagaimanapun juga akan menjadi rongrongan untuk sebuah kesempatan untuk bela negara. Mengapa? Bagaimana mungkin negara ini akan bersatu kalau yang satu sisi itu menganggap dengan pikirannya yang benar diri sendiri, sementara yang lain dianggap salah. Mengapa? Tindakan menendang sesaji itu artinya merendahkan orang lain, menganggap dirinya itu yang paling benar. Kalau orang lain dianggap remeh, dianggap rendah, itu kan merongrong kesatuan. Kalau kesatuan itu sendiri tidak pernah tercapai, maka negara ini kan mudah untuk dirongrong. Maka tindakan tidak terpuji menurut saya dengan menendang sesaji itu, selain menimbulkan menimbulkan kebencian dari orang lain, juga menimbulkan kegaduhan untuk sementara. Banyak orang yang saya kira memberikan zaman sekarang dengan era digital di medsos itu macam-macam tanggapan. Jadi saya kira itu sekali lagi merupakan tindakan yang tidak terpuji, lebih-lebih dalam rangka untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Dan ini menjadi kunci bagaimana kesatuan itu bagian dari bela negara. Itu saya kira yang bisa saya berikan jawaban singkat untuk peristiwa Lumajang itu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Saya kira pokoknya demi Indonesia, sukses selalu, semoga lancar, Indonesia jaya. Oke.